Alasan saya memilih buku Momohuto ini karena merupakan antologi cerpen hasil karya para peserta sayembara cipta cerpen tingkat umum dan pelajar se-Provinsi Gorontalo tahun 2016. Buku ini menarik bagi saya karena berisi berbagai perspektif dan gaya penulisan dari para penulis muda maupun umum di daerah Gorontalo. Selain itu, saya ingin mengetahui lebih dalam tentang budaya, kehidupan sehari-hari, serta pemikiran masyarakat Gorontalo yang tercermin dalam cerita-cerita pendek di dalamnya. Membaca buku ini juga menjadi bentuk apresiasi saya terhadap karya sastra lokal dan upaya pelestarian bahasa serta sastra daerah. Latar belakang penulis Irfandi Ontalu aktif di dunia literasi sejak tahun 2010. Telah menerbitkan novel pertamanya yang berjudul Di Antara Dua Sudut. Aktif pula di Forum Lingkar Pena Provinsi Gorontalo dan berkesempatan diundang oleh beberapa sekolah dan universitas untuk memberi pelatihan menulis. Di tahun 2018, Irfandi tengah menggarap novel keduanya yang berjudul Bumi Surga, menetap di Gorontalo dan bekerja di salah satu kantor pemerintah. Ringkasan isi buku. Buku Momohuto merupakan antologi cerita pendek hasil dari sayembara cipta cerpen tingkat umum dan pelajar se-Provinsi Gorontalo tahun 2016. Buku ini berisi 34 cerpen karya para penulis dari kalangan umum dan pelajar yang mewakili berbagai latar sosial, budaya, dan pengalaman hidup di Gorontalo. Tema-tema cerpen dalam buku ini sangat beragam, namun sebagian besar mengangkat kearifan lokal, nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta realitas kehidupan masyarakat Gorontalo. Misalnya cerpen Momohuto, karya Irfandi Ontalu, juara 1 kategori umum, menceritakan prosesi adat pembeatan Momohuto yang syarat makna spiritual dan sosial bagi perempuan Gorontalo, namun dikemas dengan konflik batin dan dendam masa lalu. Sedangkan cerpen Selendang Karawa Ungu, karya Vivi Oktaviani Pulukadang, juara 1 kategori pelajar, menampilkan nilai perjuangan dan kecintaan terhadap warisan budaya melalui kisah keluarga dan tarian tradisional. Karya-karya lainnya juga tidak kalah kuat dalam menyuarakan aspirasi, identitas, serta problematika sosial seperti kemiskinan, pendidikan, keluarga, dan keberagaman budaya. Setiap cerita membawa warna khas yang memperlihatkan kekayaan bahasa dan budaya Gorontalo, baik melalui latar, dialog, maupun penggunaan istilah lokal yang tetap diberi penjelasan agar mudah dipahami pembaca luar daerah. Antologi ini bukan hanya menjadi wadah ekspresi sastra, tetapi juga media literasi budaya yang memperkenalkan Gorontalo dari sudut pandang warganya sendiri. Bagian pembahasan per bab. Yang pertama, Momohuto, Irfandi Ontalu. Tema, tradisi, kutukan, dan trauma masa lalu. Isi cerpen ini mengangkat prosesi adat Gorontalo bernama Momohuto, sebuah siraman sakral saat seorang gadis memasuki usia dewasa. Tokoh utama, Saripa, dihantui trauma karena telur, simbol jodoh, jatuh saat ritual. Ia menyalahkan Masisa, dukun, pemimpin prosesi tersebut. Cerita menyentuh konflik batin, tradisi dan keyakinan, serta ketidakmampuan memaafkan. Pesan, jangan biarkan trauma dan tahayul menghancurkan masa depan. Pentingnya berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, Manusia Laut, Idrus Dama. Tema, marginalisasi, ketidakadilan sosial, budaya pesisir. Isi, kisah tentang seorang wartawan yang berinteraksi dengan manusia laut, komunitas nelayan yang tinggal di atas air. Cerita berfokus pada Om Sam, tabib kampung, yang ditolak dirawat di rumah sakit karena tak memiliki KTP. Pesan, kritik keras terhadap sistem pelayanan kesehatan yang tidak manusiawi, serta pengakuan terhadap kelompok masyarakat yang terlupakan. Yang ketiga, Pada Malah Hatimah, Leni Mustafa. Tema, tradisi lokal, perjuangan hidup, cinta keluarga. Isi, Hatimah seorang janda tua, tetap mempertahankan tradisi Tumbilotohe, tradisi memasang lampu minyak menjelang Idul Fitri. Meski hidup dalam kesederhanaan, kisahnya penuh kenangan dengan almarhum suami dan anaknya yang merantau. Pesan, nilai kekeluargaan, ketekunan, dan makna mendalam dari tradisi lokal. Keempat, Selendang Karawa Ungu, Vivi Oktaviani Pulukadang.
Tema: cinta, keluarga, kebudayaan, pengorbanan. Isi: Wiwin rela mengubur mimpinya dengan pendidikan kakaknya, Mei. Namun, Mei durhaka dan meninggalkan keluarga. Wiwin kemudian menjadi pengganti ibunya sebagai pelatih tari. Dalam pentas budaya, ia mengenakan selendang ungu istimewa buatan ayahnya sebagai simbol cinta dan harapan agar Mei kembali. Pesan: pengorbanan dalam keluarga dan pentingnya menjaga warisan budaya lokal. Yang kelima, Ayah izinkan aku menari. Tema: perjuangan, kebebasan, berekspresi, cinta ayah anak. Isi: kisah seorang anak perempuan yang memiliki hasrat menari, tetapi terhalang restu dari sang ayah yang konservatif. Pergulatan batin antara keinginan pribadi dan nilai-nilai keluarga menjadi pusat konflik. Pesan: perlu keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman, pentingnya saling memahami dalam keluarga. Pada bagian pokok-pokok gagasan yang disampaikan oleh penulis, yang pertama, pelestarian budaya lokal. Banyak cerpen mengangkat tradisi-tradisi khas Gorontalo seperti Momuhuto, prosesi siraman gadis dewasa, Tumbilo Tohe, pemasangan lampu minyak menjelang lebaran, tarian saronde, kerajinan karao, seni sulam khas Gorontalo. Yang kedua, keluarga dan pengorbanan. Cerpen-cerpen seperti Selendang Karao Ungu dan Pada Malah Hatima menunjukkan pengorbanan seorang anak demi keluarga, cinta dan rindu dalam keluarga, konflik antar anggota keluarga karena perbedaan nilai. Yang ketiga, ketidakadilan sosial dan marginalisasi. Cerpen Manusia Laut secara tajam mengkritik ketimpangan pelayanan kesehatan, diskriminasi terhadap komunitas adat atau kelompok marginal. Yang keempat, trauma, dendam, dan kepercayaan tradisional. Dalam cerpen Momuhuto terlihat bagaimana trauma masa lalu bisa membelenggu masa depan, keyakinan terhadap kutukan dan takdir bisa berdampak negatif. Yang kelima, perjuangan dan harapan. Cerpen-cerpen seperti Ayah Izinkan Aku Menari, Tumbilo Tohe Hatima, dan lainnya menunjukkan tokoh-tokohnya hidup dalam keterbatasan tapi tetap berjuang dan berharap. Keunggulan buku pada gaya bahasa. Menggunakan bahasa sastra yang kuat dan khas daerah, banyak cerpen menyelipkan kosakata lokal Gorontalo yang memperkuat nuansa kultural. Gaya penulisan bervariasi tergantung penulis, mulai dari yang deskriptif, naratif puitis, hingga dialogis yang hidup. Ini membuat antologi terasa kaya dan dinamis. Beberapa cerita menonjolkan dialog yang realistis, menunjukkan kehidupan sehari-hari masyarakat Gorontalo secara otentik. Yang kedua, dalam kedalaman materi. Buku ini menyajikan beragam tema sosial dan budaya termasuk tradisi dan adat istiadat, ketimpangan sosial, trauma pribadi, cinta keluarga, perjuangan hidup. Setiap cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga mengunggah perasaan dan pemikiran pembaca mengenai identitas lokal, konflik batin, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, pada relevansi isi. Relevan dengan isu-isu kekinian seperti ketimpangan layanan publik, manusia laut, keberlanjutan budaya lokal, Selendang Karao Ungu, Pada Malah Hatima, pergulatan anak muda antara modernitas dan tradisi. Cocok digunakan sebagai bahan literasi di sekolah karena membawa nilai pendidikan karakter, budaya, dan sosial. Kelemahan buku Momuhuto. Yang pertama, tidak konsisten dalam kualitas cerita. Karena buku ini merupakan antologi dari berbagai penulis, kualitas cerpen bervariasi, ada yang sangat kuat secara struktur dan tema. Namun ada pula yang terasa kurang matang dalam pengembangan konflik atau karakter. Yang kedua, minim glosarium atau penjelasan istilah lokal. Cerpen banyak menyisipkan bahasa daerah Gorontalo yang meskipun memperkuat nuansa budaya, tidak selalu diberi catatan kaki atau penjelasan arti. Yang ketiga, tata letak dan penyuntingan kurang rapi. Ditemukan beberapa typo atau salah ketik dan inkonsistensi penulisan seperti ejaan, dialog, atau tanda baca. Yang keempat, tidak ada ringkasan tiap cerpen. Buku ini tidak menyertakan ringkasan atau sinopsis tiap cerpen di awal atau akhir cerita. Padahal itu bisa membantu pembaca mendapat gambaran awal sebelum membaca penuh.
Yang kelima, belum menyertakan profil penulis. Buku ini tidak mencantumkan biodata singkat penulis tiap cerpen, sehingga pembaca tidak bisa mengenal latar belakang mereka. Padahal ini penting untuk memahami sudut pandang dan latar sosial si penulis. Pada bagian keterkaitan isi buku dengan bidang ilmu atau kehidupan sehari-hari. Pada bagian keterkaitan dengan bidang ilmu, yang pertama, sastra dan bahasa Indonesia. Buku ini merupakan karya sastra yang bisa dikaji dari segi struktur naratif, unsur intrinsik, dan gaya bahasa. Yang kedua, antropologi dan sosiologi. Cerita-ceritanya menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Gorontalo, seperti upacara adat Momohuto, relasi sosial dalam keluarga, hingga kehidupan masyarakat pesisir, manusia laut. Yang ketiga, pendidikan karakter. Banyak cerpen menyisipkan nilai-nilai seperti pengorbanan dan cinta keluarga, kejujuran dan kesederhanaan, menghargai tradisi dan identitas budaya. Ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penguatan identitas budaya lokal. Membaca buku ini dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah, khususnya budaya Gorontalo. Yang kedua, refleksi sosial. Kisah seperti Manusia Laut merefleksikan realitas masyarakat marginal yang seringkali luput dari pelayanan negara, mirip dengan kondisi nyata di beberapa wilayah terpencil. Yang ketiga, konflik keluarga dan remaja. Cerpen seperti Selendang Karawa Ungu menggambarkan konflik antar anggota keluarga dan krisis identitas remaja yang sangat relevan dengan kehidupan banyak orang saat ini. Yang keempat, motivasi dan keteladanan. Tokoh-tokoh dalam cerpen menunjukkan semangat hidup, kerja keras, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan ekonomi dan tekanan sosial. Kesimpulan umum mengenai isi buku. Buku Momohuto, antologi cerita pendek, merupakan kumpulan karya terbaik dari peserta sayembara cipta cerpen tingkat umum dan pelajar se-Provinsi Gorontalo tahun 2016. Terdiri dari 34 cerpen, buku ini memuat beragam kisah yang mencerminkan kehidupan sosial, budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo. Cerita-cerita dalam buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang khas, sebagian besar menyisipkan kosakata lokal dan nuansa tradisional, sehingga memperkaya pengalaman mereka. Tema yang diangkat pun sangat beragam, mulai dari tradisi adat, cinta keluarga, perjuangan hidup, kritik sosial, hingga konflik batin dan moral. Yang menjadi wadah ekspresi sastra, tetapi juga sebagai media pelestarian budaya lokal dan refleksi kondisi sosial masyarakat. Cerita-cerita di dalamnya relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dikaitkan dengan bidang ilmu seperti bahasa, sosiologi, pendidikan, karakter, hingga antropologi. Secara keseluruhan, buku ini layak dibaca dan dijadikan pembelajaran karena kaya akan nilai edukatif, budaya, dan kemanusiaan, serta menjadi representasi penting sastra daerah di kancah nasional. Rekomendasi untuk siapa buku ini cocok dibaca? Buku ini cocok dibaca oleh pelajar dan mahasiswa, guru dan dosen, dan juga masyarakat umum.